Shalom semuanya. Ya, eh, saya bersyukur banget hari ini kita punya satu kesempatan lagi untuk boleh persekutuan. Ya, dan saya pengen ngingetin sebelum kita bahas mengenai firman Tuhan hari ini, saya mau ngingetin buat setiap kita bahwa kita harus percaya bahwa hari-hari semakin jahat, kita tahu hal itu. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan kita juga harus tahu satu hal bahwa Tuhan datang segera, betul? Ya, so hari-hari ini saya cuma pengen ngingetin buat setiap kita untuk semakin giat dalam persekutuan. Ya, semakin giat dalam persekutuan dan semakin giat untuk nggak cuma sekedar datang seorang diri, tapi untuk mengingatkan yang lain juga. Ya, kita harus semakin giat dalam persekutuan dan di dalam kasih. Ya, saya pengen sedikit sharing sebelum kita masuk ke bahan khotbahnya. Ya, kemarin saya baca di Wahyu 22 ayat 20, ya, terjemahan sederhana Indonesia. Ya, saya senang banget dan saya baru disadarkan sebuah firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, di Wahyu 22 ayat 20 terjemahan sederhana Indonesia dia bilang begini, ingatlah Yesus yang selalu layak dipercaya berkata, aku datang segera. Ya, Wahyu ditutup dengan pernyataan bahwa Yesus datang segera. Mungkin kita sering dengar Yesus datang segera dari dulu, dari bertahun-tahun yang lalu, benar ya? Saya cuma mau bilang berarti semakin kesini semakin segera, benar nggak? Iya dong. Jadi kita harus semakin giat di dalam persekutuan dan di dalam kasih. Ya, nggak bisa enggak. Ya, karena kita harus percaya bahwa Tuhan segera datang. Kapan nggak ada yang tahu. Yang jelas Yesus di dalam firman-Nya mengingatkan, dan saya ingatkan buat setiap kita, termasuk diri saya karena saya sendiri pun diingatkan, ya, bahwa Dia datang segera. Ya, dan saya senang banget Wahyu ditutup dengan kata amin. Yang artinya itu pasti terjadi. Ya, amin artinya pasti terjadi. So, hari ini kita bahas mengenai, kita masuk firman Tuhan, ya, kita bahas mengenai hubungan atau relationship. Ya, pas banget di bulan Februari kita bahas tentang hubungan. Ya. Apa sih hubungan itu? So, hubungan adalah sebuah interaksi yang berkesinambungan, yang punya tujuan untuk saling mengenal. Setuju? Ya, jadi yang namanya hubungan itu pasti interaksi, ada interaksi. Tujuan interaksinya bukan hal yang lain, yaitu untuk saling mengenal, itu hubungan. Ya, dan kita mau sama-sama belajar dari awal mula tentang hubungan itu sendiri. Ya, hubungan adalah sesuatu yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Benar ya? Benar ya, kita tahu bahwa ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yang hilang adalah hubungan sama Tuhan. Ya, manusia sebelum jatuh dalam dosa bisa berinteraksi sama Tuhan, bisa dekat sama Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena manusia diciptakan kudus pada mulanya. Ya, manusia diciptakan pada awalnya itu kudus, tidak bercacat dan tidak berdosa. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, makanya kenapa pada saat itu Adam bisa berinteraksi sama Tuhan dan dia tidak binasa. Karena dia diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Makanya dia bisa punya hubungan yang harmonis sama Tuhan. Di Taman Eden, betul nggak? Kalau kita baca di kitab Kejadian. Ya kan? Ya, bisa nentuin nama binatang bareng-bareng gitu kan. Ya, seru banget, bener nggak? Ya, tapi hubungan yang harmonis itu rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi pada mulanya sebetulnya manusia dan Tuhan punya hubungan yang sangat baik, sangat erat. Ya, kita bisa berinteraksi langsung sama Tuhan. Ya, tidak ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai ada pemisah. Ya, ada dua hubungan yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, yang pertama jelas hubungan antara manusia dengan Tuhan itu rusak. Ya, manusia nggak bisa lagi datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Ya, manusia yang berdosa nggak bisa datang kepada Tuhan yang begitu kudus, ya. Karena kalau kita maksa buat datang ketemu sama Tuhan, kita pasti binasa karena dosa kita. Ya, jadi hubungan yang rusak yang pertama adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yang hubungan yang kedua yang rusak, dan ini yang perlu diperbaiki adalah hubungan antar manusia. Nanti kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan ini. Ya, jadi nggak cuma hubungan antara manusia dan Tuhan yang rusak karena dosa, tapi juga hubungan sesama manusia rusak oleh karena dosa. Ya, makanya Yesus memulihkan hubungan melalui salib. Ya, salib bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, benar nggak? Ya kan?
Kenapa? Karena dua hal itu yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita mau sama-sama belajar hal itu di Kejadian 3 ya, ayat 1 sampai 6 ya. Saya buka dari handphone aja ya. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ayatnya bilang begini, ya kita mau sama-sama belajar. Ayat yang pertama, ya di perikopnya jelas manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, adapun ular ialah yang paling cerdik. Ya paling cerdik atau paling licik, bisa dibilang gitu. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, coba lihat ya, perhatiin. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, coba perhatiin ya, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jadi ular datang kepada Hawa, dia bilang begini, semua pohon yang ada di Taman Eden, jangan dimakan buahnya kan? Kurang lebih dia nanya begitu. Ya padahal kita tahu firman Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan kecuali yang di tengah, bener nggak? Ya kan? Tapi ular menggunakan nama Tuhan, bayangin loh. Ya, si ular tua ini menggunakan nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman, ngeri banget ya. Nggak semua orang yang ngomong tentulah Allah berfirman bener-bener gitu loh. Ya ternyata si ular ini gunain nama Tuhan untuk memperdaya manusia. Ya kan? Ngeri banget, ngeri banget. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ya berarti artinya apa? Ketika dibohongin sama si ular, si Hawa ngerti pesan Tuhan apa, bener gak? Si Hawa ngerti, dia tahu perintah Tuhan apa. Buah yang lain boleh dimakan kecuali yang di tengah. Soalnya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika kita makan buah itu, pastilah mati. Ya. Ayat yang keempat kita lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ini menarik banget, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi bilang gini, enggak Hawa, kamu kalau makan itu enggak akan mati. Saya cuma mau bilang begini ya, dosa pertama yang dicatat sama Alkitab itu kebohongan. Dosa pertama yang dicatat sama Alkitab adalah dusta. Dan dosa terakhir yang dicatat di kitab Wahyu adalah orang yang mencintai dusta. Dusta adalah dosa awal dan dosa akhir itu. Ya, bagi orang-orang berdosa, dusta adalah dosa awal dan dosa akhir. Makanya kenapa dibilang apa? Iblis adalah bapa segala dusta. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, iblis adalah bapa segala dusta. Kenapa? Karena kebohongan adalah dosa yang pertama. Dusta adalah dosa yang pertama. Ya, iblis gunain kebohongan untuk memperdaya si Hawa. Bener gak? Dia bilang sekali-kali kamu gak akan mati, itu kebohongan. Itu kebohongan jelas. Ya. Itu adalah dosa pertama dan dosa terakhir. Di kitab Wahyu kita bisa belajar itu. Ya. Dosa terakhir adalah dusta. So, kita baca lagi lanjut. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi apa? Allah mengetahui bahwa pada waktu memakannya kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada dua hal yang saya pengen sampaikan dari hal ini. Yang pertama, ya manusia bisa jatuh dalam dosa karena dia mulai meragukan Tuhan. Benar gak? Ya mulai punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Tuhan. Ya kan, makanya di sini si ular itu bilang begitu, enggak, Tuhan tuh tahu kalau kamu makan buah itu, nanti kamu jadi seperti Allah. Ya. Saya jadi mikir, ini enggak tercatat di dalam Alkitab ya, tapi saya jadi mikir, kita tahu Lucifer ya. Lucifer jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kesombongan. Karena dia ingin jadi seperti, saya mikir jangan-jangan ular tua ini juga yang memperdaya Lucifer. Iya gak sih? Iya gak sih? Ya kan? Karena ujungnya sama-sama ingin jadi seperti Allah. Ya kan? Ya kan? Coba lihat, ayatnya bilang begitu kan? Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Ya, di ayat ke-6 menjelaskan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, di situ dia mulai tergoda.
Ya di situ Hawa mulai merasa kayaknya bener nih, kayaknya betul nih kata si ular ini. Ya kan, coba permulaan dosa itu pasti apa? Kita ragu sama Tuhan, kita ragu sama firman Tuhan. Makanya saya mau ingetin buat setiap kita, yakinlah dalam firman Tuhan. Ya, dan kita harus terus baca firman-Nya supaya kita semakin yakin sama firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena di sini di ayat 6 jelas perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, dia mulai ragu nih dengan imannya sendiri. Dia ragu dengan kepercayaannya sendiri. Padahal di atas dia udah jelas ya. Dia jelas ya, dia mengutip apa kata Tuhan ya. Dia jelas ya. Dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa perintah Tuhan. Tapi ketika terus dibohongin sama si iblis, sama si ular tua ini, ya dia mulai ragu. Dia mulai ragu sama Tuhan. Ya, dia mulai berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan gak pengen saya jadi seperti dia. Coba lihat, padahal kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Ya, benar gak? Ya di ayat ke-6 jelas bilang begitu. Ya, pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dosa selalu menarik kelihatannya. Ya, tapi selalu mati ujungnya. Ya, dosa selalu kelihatan menarik. Benar nggak? Ya, karena buah itu dibilang Alkitab bilang apa? Sedap kelihatannya, ya, sedap di matanya si Hawa. Ya, jadi kita harus semakin hati-hati ya, semakin hati-hati, jangan pernah sedikit pun bahkan mengintip dosa sekecil apapun. Ya, jangan sampai. Ya, karena apa? Dosa memang kelihatannya menarik. Ya, buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya, jadi kita bisa belajar dan kita mau baca lagi ya, kita mau baca lagi lanjutannya di Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Ya, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya, setelah kita tahu ya kisahnya ya. Setelah Hawa kasih makan Adam, terus mereka sama-sama melihat bahwa oh ternyata mereka telanjang, mereka bikin dari daun, pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Ya, terus Tuhan cari Adam. Ya, Tuhan cari Adam, terus pas ketemu manusia itu menjawab, ya di sini lihat Adam yang menjawab pertama, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan. Coba lihat. Ya, ayat yang ke-13 bilang, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, yang disalahin siapa? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, coba, apa yang kita bisa pelajarin dari poin ini? Yang pertama, ya, dosa membuat hubungan kita sama Tuhan jadi rusak. Benar gak? Ketika Hawa mulai meragukan apa kata Tuhan, dia mulai membuka pintu untuk dosa. Ya, dan ketika dia membuka pintu untuk dosa, hubungan dia dengan Tuhan mulai rusak. Setuju? Ya, jadi yang merusak hubungan yang pertama jelas dosa. Hubungan dengan Tuhan dan sesama jadi rusak karena dosa. Serius, kita ambil contoh apa misalnya? Dosa perzinahan misalnya. Ya. Ketika ada orang yang melakukan hal itu, rusak gak hubungan sama Tuhan? Jelas rusak. Bisa rusak gak hubungan dengan sesama? Jelas bisa. Betul? Ya, berapa banyak hubungan-hubungan antar manusia, antar suami istri yang rusak karena perselingkuhan? Benar gak? Ya, karena perzinahan. Ya kan? Ya, artinya dosa kita bisa pelajari dari kisah di atas yang barusan kita baca. Yang pertama, apa yang merusak hubungan? Yang pertama adalah dosa. Makanya hati-hati, jangan pernah mengintip bahkan melirik sedikit pun ke arah dosa, meskipun kelihatannya menarik. Ya, meskipun dosa kelihatannya menarik, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Ya, menarik hanya bagi orang yang lemah imannya, yang ragu sama Tuhan. Tapi orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan gak akan melihat dosa secara menarik. Ya, karena yang paling menarik harusnya hadirat Tuhan. Ya, harusnya kedekatannya sama Tuhan itu yang paling menarik. Itu yang pertama, ya, dosa. Yang kedua, apa yang bikin rusaknya sebuah hubungan adalah kebohongan atau dusta yang tadi kita dibahas. Ya. Sebuah dosa awal dan dosa akhir itu dusta. Ya, dusta seringkali merusak hubungan. Kita ambil satu contoh di Alkitab. Tahu kisahnya Yakub sama Esau? Ya, sebuah hubungan persaudaraan yang rusak selama bertahun-tahun hanya karena satu kebohongan kecil. Ya kan? Karena satu kebohongan rusak hubungan bertahun-tahun, benar gak? Lebih dari 10 tahun loh hubungannya rusak. Benar gak? Firman Tuhan bilang begitu. Ya kan?
Ya jadi kebohongan itu merusak sebuah hubungan. Dari kisah itu kita bisa belajar bagaimana iblis merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya menggunakan kebohongan. Ya kan? Yang pertama dibohongin siapa? Hawa. Ya, mungkin Alkitab nggak mencatat tapi bisa jadi Hawa juga ngebohongin Adam. Akhirnya Adam makan itu buah. Ya kan? Dia pasti menjelaskan sama seperti apa yang ular itu jelaskan, bener nggak? Ya karena kalau enggak kan Adam juga ngerti, Adam tahu seperti Hawa awalnya tahu, bener nggak? Tahu bahwa kalau kita boleh makan semua buah kecuali buah yang di tengah, kalau kita makan mati. Itu pengertian awal yang Adam dan Hawa miliki. Ya kan? Tapi karena dibohongin akhirnya mereka jadi salah paham sama Tuhan. Ya kan? Makanya mereka makan buah itu dan akhirnya rusak hubungannya. Kenapa? Dimulai dari kebohongan. Ya kebohongan selalu bisa bikin rusaknya hubungan. Ya bohong di sini bukan cuma bicara tentang nggak jujur doang. Sadar nggak sadar, kita kalau ngegosip bisa nggak bohong? Bisa. Ya, karena ngegosip itu biasanya ditambahin bumbu-bumbu yang lain. Ya, berbohong itu bukan cuma mengurangkan kata-kata, tapi juga menambahkan kata-kata. Itu bisa jadi berbohong. Itu bisa jadi dusta. Ya intinya dusta adalah segala sesuatu omongan yang nggak benar. Yang nggak 100% benar. Yaitu dusta. Ya, jadi harus hati-hati, itu sesuatu yang bisa merusak hubungan dimanapun. Ya di gereja, di rumah, di tempat kerja kita mungkin. Ya. Terus ayat ke-12 dan ke-13 yang tadi kita belajar, ini yang ketiga, hubungan rusak karena apa? Karena manusia merasa lebih benar dari orang lain. Ya, salah-salahan. Ya saling menyalahkan bukan saling mengampuni. Itu yang merusak hubungan. Ya Adam dan Hawa rusak hubungannya, kenapa? Karena saling nyalahin. Nih perempuan yang ini nih, dia yang ngasih saya makan, bener gak? Disalahin, lah yang makan dia sendiri, bener gak? Kan gak dipaksa buat makan, maksudnya gak dicekokin, bener gak? Gak mungkin dong Adam dicekokin sama Hawa. Keputusan makan dia sendiri, keputusan mencicipi dosa dia sendiri, kenapa dia marah sama Hawa, bener gak? Seolah-olah Hawa memperdaya dia, ya, padahal dia sendiri yang pengen, bener gak? Dan hubungan rusak karena apa? Karena saling nyalahin. Bukan saling mengampuni, bukan saling memaafkan, tapi apa saling nyalahin satu sama lain. Ngerasa yang lain lebih benar dibanding yang lain. Ya itu yang merusak hubungan. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa 3 hal ini ternyata yang terjadi waktu hubungan yang baik menjadi rusak pertama kali. Ya, ini momen awalnya, momen pertamanya hubungan mulai rusak. Ya, dan kita tahu setelahnya hubungan antar manusia dengan Tuhan berantakan, chaos. Ya kita tahu akhirnya kalau kita baca Alkitab terus hubungan antara sesama manusia chaos. Benar nggak? Manusia saling memukul, manusia saling membunuh, Kain dan Habel bahkan adik kakak bisa saling membunuh, benar nggak? Ya kita tahu hal itu. Ya permulaan itu semua, permulaan rusaknya hubungan ada di kisah ini, di Kejadian 3. Ya dimulai dari kisah ini rusaknya banyak hubungan, benar nggak? Sampai akhirnya yang memulihkan hubungan datang ke dunia ini, setuju? Namanya Yesus. Ya, Yesus datang, dia mati di kayu salib bukan cuma untuk memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, tapi juga kita dengan sesama. Ya, bener gak? Setuju kan? Jelas. Ya, jelas. Ya, sebelum Yesus hubungan semuanya susah untuk diperbaiki, bahkan hampir mustahil untuk diperbaikin. Ya bahkan kita tahu ya Daud bahkan perang sama anaknya sendiri, bayangin bapak sama anak bisa perang. Ya kan ada banyak kisah-kisah di Alkitab tentang hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang berantakan. Ya. Sampai akhirnya Yesus datang untuk memulihkan setiap hubungan yang ada. Makanya penting dan perlu kita pahamin. Ya, sebetapa pentingnya hubungan. Baik kita sama Tuhan maupun kita sama sesama. Kenapa? Karena untuk memulihkannya butuh pengorbanan yang mahal. Ya, untuk memulihkan hubungan, saya ingetin sekali lagi bahwa butuh pengorbanan yang sangat mahal. Yesus sendiri harus mati di kayu salib. Ya, jelas. So apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama? Ya, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama di Ibrani 10 ayat 20 dan 22. Ya, terjemahan sederhana Indonesia. Kita mau sama-sama belajar. Ibrani 10 ayat 20 dan 22.
Terjemahan Sederhana Indonesia bilang begini. Ya, kita lihat ayat 20-nya dulu. Ayat 20-nya bilang begini, dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Ya, namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita, Yesus, dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, suatu pintu yang hidup. Ya, ada jalan baru. Ya, Yesus pernah bilang dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup, benar nggak? Ya, jalan itu menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain, betul nggak? Kalau kita mau ke CP, misalnya nih dari House of Prayer ke CP, kita harus lewat mana? Lewat jalan, benar nggak? Dan jalan itu sudah ketutup. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, jalan itu awalnya ketutup oleh sebuah tirai. Ya, kita nggak bisa datang kepada Bapa di sorga, nggak bisa. Tapi jalan itu dibukakan sebuah jalan yang baru melalui Kristus dan pengorbanannya. Ya, Alkitab yang mencatat begitu. Ya, dan ayat 22 ini ayat yang indah sekali, Pak, Bu. Ya, ini ayat yang indah sekali. Saya mau tekankan, ya, bagaimana hubungan kita yang sebelumnya rusak, manusia berusaha untuk mencari Tuhan tapi kesulitan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri turun untuk mendapati manusia dan memperbaiki hubungan kita sama Tuhan dan sesama. Ya, ayat 22 bilang, marilah kita senantiasa datang kepada Allah. Ya, ini pakai terjemahan Sederhana Indonesia, dia bilang begini, marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya, sebab secara rohani hati kita sudah dipercik dengan darah yang menyucikan nurani kita dari beban dosa dan rasa bersalah. Dan secara rohani juga tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Ya, coba lihat, indah banget kata-katanya, marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas. Ya, sebuah hubungan yang rusak tadinya, akhirnya kita bisa datang kepada Bapa dengan bebas melalui doa. Jadi poin pertama saya, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya hubungan yang baik sama Tuhan? Yang pertama adalah pertobatan. Ya, saya cuma mau bilang begini, kalau dosa adalah permulaan dari rusaknya hubungan, maka pertobatan adalah permulaan dari pulihnya hubungan. Ya, kalau dosa adalah permulaan dari rusaknya hubungan, pertobatan adalah awal mula dari pulihnya sebuah hubungan. Ya. Nah, itu ayatnya tuh, ada di depan harusnya ya, ada di PPT ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, ini terjemahan barunya. Ya. So, kita harus ngerti, kita harus paham. Ya, pertobatan membuat pulihnya sebuah hubungan. Ya, percayalah yang pulih nggak cuman hubungan sama Tuhan, tapi hubungan sama sesama. Setuju? Ya, saya ingat banget waktu saya pertama kali bertobat, ini sedikit kesaksian ya. Ini sedikit kesaksian. Saya lahir dari keluarga yang non-Kristen. Ya, papa saya Muslim. Ya, jadi saya juga diajar sama seperti agamanya papa saya. Ya, tapi cukup keras, Pak, Bu. Saya mau kasih tahu. Ya, waktu saya kelas 2 SD, saya ingat banget, tangan papa saya tuh lebih gede dari kepala saya. Beneran. Ya, terus karena ada satu masalah yang namanya anak kecil nakal, wajar lah ya. Saya masih 2 SD waktu itu, ya kan? Ya, terus papa saya mendidik saya dengan sangat keras, ya dihajar. Dihajarnya di sini. Ya, pernah nggak digebuk sampai kupingnya tuh bunyi nging gitu, beneran. Beneran, sakit banget loh. Ya, setelah digampar saya 2 hari meriang. Nggak masuk sekolah habis digampar. Serius, jadi sekeras itu keluarga saya. Ya, dan karena hal itu jujur saya pernah membenci bapak saya. Ya gimana nggak benci, coba digampar sampai meriang 2 hari. Ya itu bener, sakit bener itu ya, kuping sampai bunyi soalnya. Ya bahkan sampai detik ini saya masih ingat. Ya kan? Ya saya belajar taekwondo waktu SMK. Saya belajar bela diri, cuman untuk apa? Karena saya sering digebukin kan, itu salah satu dari sekian banyak kisah. Ya mau apa gesper, selang, yang paling sakit selang, karena tebel. Ya, saya udah tahu rasanya, rotan, bahkan waktu itu zaman dulu kita dibeliin rotan khusus buat ngegebukin anak. Ya bener kan? Iya kan? Yang saya suka ambil terus saya umpetin di kolong. Serius, karena saking takutnya.
Iya kan? Habis itu dicari sampai disediain 2 waktu itu disetok sama mama saya. Coba, beneran digebukin sakit loh. Ya yang paling sakit pakai selang bener deh. Ya selang yang agak tebel tuh. Nah, saya sakit hati sama bapak saya waktu itu. Ya, karena dikit-dikit gebuk, dikit-dikit gebuk, dikit-dikit gebuk. Ya saya belajar taekwondo waktu SMK itu tujuannya cuma satu. Kalau digebuk saya bisa nendang balik. Beneran. Saya belajar itu, makanya saya nggak pernah ikut kenaikan sabuknya, tapi saya latihan dengan sangat gigih, serius. Ya karena saya nggak peduli dengan kenaikan sabuknya, dengan kejuaraan, yang penting saya bisa bela diri. Ya, kayak gitu. Sekesal itu saya sama papa saya. Tapi saya ingat banget waktu saya awal bertobat itu di HMC. Ya di Healing Movement Camp, di situ sesi pertamanya hati Bapak. Di situ sesi pertamanya hati Bapak. Di situ saya belum dibaptis waktu itu. Ya, di situ saya bertobat sama Tuhan. Dan pertobatan itu melahirkan gak cuma hubungan yang baik sama saya, antara saya dengan Tuhan, tapi akhirnya saya punya yang namanya kasih sama papa saya. Serius. Ya, ketika gini, muliaan buat Tuhan. Gini, ketika kita bertobat, benar deh, ini benar. Ketika kita bertobat, kita akan punya kasih gak cuma sama Tuhan, tapi juga sama sesama. Serius. Ya, by the way gini, papa saya itu bisa dikatakan dia clash sama semua anak-anaknya, ya. Bahkan cici saya, kakak perempuan saya, itu dicoret dari kakak. Ya, karena dia ganti KTP-nya jadi Kristen. Bener-bener literally dicoret, tau nggak? Jadi ke kartu keluarga dicoret. Bener-bener dicoret pakai pulpen dengan sangat bagus. Ya, karena dicoretnya pakai penggaris. Jadi lurus banget garisnya. Ya. Habis itu apa? Habis itu mama saya bawa ke RT kan. Makanya kenapa cici saya kartu keluarganya terpisah. Jadi bikin kartu keluarga sendiri. Bener-bener literally dicoret dari kakak. Ya. Cuman karena dia ganti KTP-nya jadi Kristen. Bener-bener dicoret dari kakak. Serius. Makanya waktu dia nikah ke KUA, ditemenin sama mama saya buat ngurusin itu semua, orang KUA-nya nanya, loh kenapa kartu keluarganya terpisah? Padahal emaknya masih ada, masih nemenin loh, ya kan? Ya karena itu, karena separah itu. Ya akhirnya apa yang terjadi, hubungan antara papa saya sama cici saya rusak, hubungan dia sama anak-anak rusak. Jadi saya ingat banget satu waktu ketika cici saya datang ke rumah, ya udah punya anak waktu itu, udah nikah, ya udah punya anak, dia datang ke rumah. By the way waktu cici saya menikah, papa saya nggak hadir. Ya, papa saya nggak hadir karena pemberkatannya di gereja. Ya doi paling anti datang ke gereja kan gitu. Ya, jadi waktu datang, saya ingat banget yang lain ngumpul di sini. Ya, istilahnya gitu ya, lagi pada ngumpul di ruang tamu, papa saya nggak ada yang nemenin, beneran deh, nggak ada yang nemenin, sendirian doang cuci burung. Iya serius, cuman sendirian doang cuci burung nggak jelas kan, nggak ada yang nemenin. Kenapa? Karena hubungannya rusak satu keluarga. Ya di situ saya baru bertobat dan saya tergerak oleh kasih. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang begitu membenci dia sampai belajar bela diri buat ngelawan dia, kan? Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika hal itu saya lihat, saya tergerak oleh kasih, saya cuma datangin dia, "Pak, mau beli makan nggak?" Sederhana. Saya cuma nawarin dia makan. Ya. Bahkan tahun lalu saya ingat banget, saya pulang ke Tangerang terus saya pinjam handphonenya dia, handphonenya lemot parah. Ya yang kalau kita klik sekali loadingnya 3 menit. Pernah punya handphone kayak gitu? Ya saya tergerak oleh kasih, saya gantiin dia handphone yang baru. Ya saya cuma mau bilang begini, ketika hubungan kita sama Tuhan benar, hubungan kita sama sesama akan semakin benar. Ya, jadi kalau hubungan kita sama sesama bermasalah, hubungan kita sama Tuhan dipertanyakan. Ya karena di Kisah Rasul juga jelas ya, rasul-rasul ketika berkumpul mereka semakin disukai. Benar gak? Ya kan, jelas. Jadi makanya awal mula hubungan pulih adalah pertobatan. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa memulihkan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama adalah Kristus. Ya salib itu ke atas dan ke samping. Salib bicara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Makanya saya suka banget waktu Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan yang sama dengan itu sesamamu. Yang sama dengan itu gak bisa kita pilih. Ya makanya saya selalu bilang begini, saya datang ke gereja bukan cuma untuk ketemu Tuhan, bukan. Kalau untuk ketemu Tuhan, saya bisa saat teduh di kamar saya sendiri. Ya, saya datang ke gereja untuk ketemu Tuhan dan sesama saya. Ya, supaya persekutuan, makanya penting datang ke gereja. Ya,
Karena Yesus mati bukan cuma untuk memulihkan hubungan satu arah saya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama saya, dengan kiri kanan saya, dengan keluarga saya. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, bertobat. Ya, yang kedua, udah kita singgung tadi. Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa pulih, baik hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kasih. Yang pertama pertobatan, yang kedua kasih. Kita harus pulih. Saya cuma mau bilang begini, Pak, Bu, kasih bukan emosi, kasih bukan perasaan. Ya, kalau kita mau baca cukup panjang di 1 Korintus 13. Ya, saya cuma mau bilang 1 Korintus 13 itu dilatar belakangi karena jemaat Korintus luar biasa dalam karunia. Ya, saya sempat ngobrol dan dikasih tahu sama Om David waktu itu, ternyata jemaat Korintus itu luar biasa dalam karunia, khususnya karunia berbahasa roh. Jadi mereka bisa begini, lagi khotbah naik, mereka berbahasa roh, nggak pakai bahasa manusia. Ya, jadi khotbahnya pakai bahasa roh, coba bayangin. Bagaimana tuh khotbah pakai bahasa roh? Itu jemaat-jemaat di Korintus. Mereka kaya akan karunia-karunia bernubuat, mereka kaya akan karunia berbahasa roh, mereka kaya akan karunia-karunia menafsirkan bahasa roh, tapi mereka kekurangan satu karunia yang paling penting. Saya cuma mau bilang begini ya, semua karunia itu baik, setuju? Ya, karunia untuk menyembuhkan orang sakit itu baik. Karunia untuk mengajar itu baik. Karunia untuk berbahasa roh itu baik, itu membangun pribadi kita sendiri. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu baik, karena itu membangun jemaat. Tapi ada satu karunia yang paling penting yang lupa untuk dibangun. Dan ini karunia awal, yaitu kasih. Makanya kalau kita baca di ayat di 1 Korintus 12 itu Tuhan bahas tentang karunia demi karunia. Tapi di di pasal yang ke-13, ya 1 Korintus 12 itu bahas tentang karunia, tapi 1 Korintus 13 bahas tentang satu karunia doang. Kasih. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 13, tidak ada satupun definisi kasih itu emosi atau perasaan. Karena kasih itu sebuah keputusan. Ya, saya cuma mau bilang 9 buah roh dimulai dengan kasih, dan 9 buah roh itu tidak ada satupun yang perasaan. Nggak ada. Sukacita seringkali diibaratkan kita senang atau happy. Bukan. Sukacita bukan itu. Ya, sama seperti kasih, sukacita itu bukan perasaan, kasih juga bukan perasaan. Ya. Ingat baik, kasih adalah sebuah keputusan. Karena kalau saya ikutin perasaan saya nggak akan nge-treat papa saya dengan baik. Saya nggak akan beliin dia makan, saya nggak akan gantiin dia handphone yang baru, nggak akan. Tapi saya mengasihi karena saya memutuskan untuk menjadi serupa dengan Kristus, Allah yang adalah kasih. Ya, jadi setiap kita harus ngerti, ya, untuk memperbaiki hubungan yang pertama pertobatan, yang kedua miliki kasih, ya, karunia yang paling penting dan yang paling tinggi. Ya, di sini udah dibukain 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca dah. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ngeri banget, adalah kasih. Ya, kenapa jadi yang paling besar? Kenapa kasih jadi yang paling besar? Karena begini, Pak, Bu, iman dan pengharapan dibutuhkan ketika kita nggak ngelihat Yesus. Betul nggak? Artinya apa? Ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, ketika kita sudah bersatu dengan Kristus, kita nggak perlu iman dan pengharapan. Kenapa? Kita mengharapkan Yesus yang saat ini belum datang. Betul? Makanya kita punya pengharapan. Kita beriman kepada Yesus karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah melihat Yesus, kita udah gak butuh iman. Makanya kenapa ayatnya bilang iman dan pengharapan yang paling besar adalah kasih. Benar gak? Ya, iman dan pengharapan itu berkesudahan. Ada waktunya, sudah selesai. Ya kan? Ada waktunya, sudah selesai. Tapi kasih tidak berkesudahan. Ya, karena bahkan ketika kita ketemu Tuhan nanti, kasih tetap ada. Dia tetap eksis. Ya, makanya penting. Dan di dalam sebuah hubungan, kasih itu sangat penting. Ya,
Jadi yang pertama pertobatan, yang kedua miliki kasih, dan yang ketiga sebagai penutup, ya kita sama-sama lihat di Matius 18 ayat 12, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya saya akan bacain terjemahan sederhananya. Ayatnya bilang begini, ya ini poin ketiga yang perlu kita miliki untuk membangun sebuah hubungan yang baik. Ayat 21 bilang begini, lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, coba lihat ya, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali? Jawab Yesus, bukan 7 kali, bukan juga 77 kali. Tetapi kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Ya, kita manusia yang gak lepas dari kesalahan. Dan Yesus ingatkan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan hidup saling mengampuni. Saling mengampuni sesuatu yang sangat penting, Pak, Bu. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam doa Bapa kami. Ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Benar gak? Ya, Yesus ingetin barang siapa tidak mengampuni, Bapa tidak akan mengampuni dia. Jadi mengampuni penting untuk membangun sebuah hubungan. Mengampuni penting di dalam sebuah hubungan. Saling memaafkan bukan saling menyalahkan. Benar ya? Karena Adam dan Hawa hubungannya rusak karena saling cari kesalahan satu sama lain. Saling nyalah-nyalahin. Bukan saling memaafkan dan saling mengampuni. Ya, tapi Tuhan mau apa? Kita saling mengampuni. Kita nggak cuma minta ampun sama Tuhan, tapi juga mengampuni sesama kita yang buat salah sama kita. Yaitu kunci hubungan yang baik. Dan untuk mengampuni nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Nggak bisa. Susah. Benar nggak? Makanya kita perlu Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus supaya apa? Kita bisa belajar untuk mengampuni. Ya, jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, miliki kasih sebagai pengikat. Dan yang ketiga adalah miliki hati yang rela mengampuni. Setuju? Ya, supaya setiap kita ngerti bahwa dengan cara itu kita menjaga setiap hubungan yang ada. Ya, dengan cara itu kita mendapatkan setiap hubungan yang ada, baik hubungan baik sama Tuhan maupun hubungan baik sama sesama. Setuju? Oke. So kita sama-sama mau tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang ada ya Bapak. Ajar kami untuk ngerti betapa pentingnya hubungan yang ada, betapa berharganya hubungan yang ada. Bahkan ketika hubungan itu rusak, Engkau rela turun ke dunia untuk mati bagi setiap kami demi pulihnya setiap hubungan yang ada ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menjaga hubungan yang ada ya Bapak. Baik kepada Tuhan yang telah dibuka melalui Kristus maupun terhadap sesama kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapak, ajar kami supaya kami terus menerus dibangun di dalam Roh Kudus untuk memiliki hubungan yang baik sama Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur biar Engkau perteguh dan perkuat iman kami melalui firman hari ini ya Bapak. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.